back to my channel, Anas Story. Buat kalian yang belum kenal gue, kenalin nama gue Anas. Dan di channel gue bakal ceritain ke kalian tentang banyak hal. Hari ini gue akan ngebahas cerita gitu ya, tentang konspirasi. Konspirasi kematian orang-orang terkenal yang masih menjadi pertanyaan. Buat kalian yang mau tahu cerita gue hari ini, stay tuned. Sebelum gue mulai cerita-cerita tentang konspirasi, gue mau ingetin ke kalian kalau ini tuh semua cuman konspirasi. Jadi belum tentu itu benar. Nah, kebenarannya itu tergantung sama kalian. Kalian mau percaya yang mana? Gitu. Dan cerita-cerita gue hari ini gue ambil dari berbagai macam artikel. Seperti biasa gue tulisin semua artikelnya di description box gue di bawah. Jadi kalau kalian mau cek artikelnya, silahkan klik link yang ada di description box gue. Cerita pertama, Michael Jackson. Michael Joseph Jackson atau yang lebih dikenal dengan nama Michael Jackson, ia adalah seorang penyanyi yang terkenal banget gitu ya. Dia dikenal juga sebagai King of Pop gitu. Dan dia tuh meninggal pada tanggal 25 Juni tahun 2009 di rumahnya karena overdosis obat. Kematian yang tiba-tiba dan mendadak ini tuh mengejutkan orang-orang di seluruh dunia gitu ya, dan menimbulkan kesedihan gitu, termasuk gue juga sedih karena gue salah satu fansnya Michael Jackson. Diawali dengan ketidakpercayaan para fansnya tentang kematian Michael Jackson ini, memunculkan berbagai macam konspirasi tentang kematiannya. Konspirasi pertama, Michael Jackson itu masih hidup dan dia memalsukan kematiannya. Nah, konspirasi ini tuh disertai dengan berbagai macam bukti-bukti gitu yang terlihatnya tuh seperti nyata. Yang pertama itu, awalnya para medis dan juga polisi sulit mengidentifikasi jenazahnya Michael Jackson. Jadi dilihat dari struktur wajah dan juga sidik jari itu berbeda. Makanya polisi dan para medik tuh sulit sekali mengidentifikasi jenazahnya Michael Jackson. Yang kedua, ambulans yang membawa jenazahnya Michael Jackson itu berhenti di tengah jalan. Lalu beredar pula video ada seseorang yang turun dari ambulans tersebut gitu ya, dalam keadaan sehat gitu ya, dan turun berjalan, yang bentuknya itu mirip banget sama Michael Jackson. Dan orang itu juga dikawal dengan beberapa pria yang berbadan besar. Bukti yang ketiga, ini peti matinya Michael Jackson pada saat ia disemayamkan di Staples Center, California, itu tidak pernah dibuka. Jadi pada saat acaranya berlangsung dari awal sampai akhir ia dimakamkan, peti matinya itu selalu tertutup. Jadi kita tidak bisa melihat yang di dalam peti itu siapa. Dan yang keempat, buktinya adalah pada saat acara memorial Michael Jackson, anak-anaknya itu hadir. Nah, di sana anak-anaknya itu memberikan pidato duka cita atas kematian ayahnya. Tetapi tertangkap video kejanggalan-kejanggalan dari anak-anak ini gitu. Mereka terlihat seperti berbisik-bisik dan kemudian tertawa-tawa. Sepertinya mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Konspirasi yang kedua, Michael Jackson menggunakan pengganti atau duplikatnya setelah memalsukan kematiannya. Munculnya seorang fans fanatiknya dia yang bernama Sergio Cortez. Ini menguatkan konspirasi ini gitu ya, kalau si Michael Jackson ini menggunakan Sergio sebagai penggantinya setelah ia memalsukan kematiannya. Jadi Sergio ini adalah salah satu fans fanatiknya Michael Jackson yang rela mengoperasi wajahnya sampai bentuknya itu mirip banget sama Michael Jackson. Dan bahkan dia tuh bisa dance-nya, moonwalknya itu bisa semua. Dan makanya ini bisa dibilang konspirasi yang seperti yang gue pernah bahas gitu ya, doppelganger gitu. Apakah benar Sergio Cortez ini adalah doppelganger dari Michael Jackson? Konspirasi ketiga, Michael Jackson ini juga pernah ditemukan masih jalan-jalan gitu, dan bahkan ada yang bilang dia itu bersembunyi di Kanada dan Afrika. Jadi ada beberapa orang yang mengupload di internet, dia tuh menemukan sosok Michael Jackson itu lagi jalan-jalan di jalanan gitu, dan dia masih hidup dan sehat. Konspirasi keempat tentang Michael Jackson itu, Michael Jackson dibilang dia meninggalkan kepopularitasannya karena dia udah capek gitu hidup sebagai artis. Jadi dia tuh pengen hidup yang tenang dan damai gitu. Bahkan sampai ada yang bilang kalau Michael Jackson itu memiliki sebuah rumah mewah di Bahrain yang dijaga dengan ketat gitu. Jadi menurut kalian gimana? Apakah kalian percaya Michael Jackson itu masih hidup, atau Michael Jackson yang dibilang orang sekarang masih ada itu cuma doppelgangernya aja, atau bagaimana? Tulisin pendapat kalian dengan komen di bawah ya.
Cerita konspirasi tentang kematian orang terkenal yang kedua adalah Paul Walker. Paul William Walker atau yang kita kenal dengan nama Paul Walker adalah seorang aktor Hollywood terkenal. Kita mengenal dia dalam filmnya Fast and Furious yang saat itu dia berperan sebagai Brian O'Connor. Jujur ya, gue tuh pas denger berita dia meninggal tuh gue shock karena gue salah satu fansnya dia gitu, dan gue nonton Fast and Furious karena ada dia. Oke, Paul Walker ini meninggal pada tanggal 30 November tahun 2013 karena kecelakaan mobil yang sangat tragis. Paul Walker itu meninggal di dalam sebuah mobil Porsche Carrera GT yang dikemudikan oleh temannya Roger Rodas. Jadi waktu itu mereka sedang berkendara berdua gitu ya, dan Porsche ini adalah mobil yang dikendarai mobil temannya si Roger Rodas ini gitu, dan si Paul itu sebagai penumpang lah gitu. Dan akhirnya mobil Porsche ini tuh menabrak tiang lampu beton dan juga 2 buah pohon sehingga terbakar dan meledak dan menewaskan Paul Walker dan Roger Rodas saat itu juga gitu. Dan setelah diidentifikasi, Roger Rodas ini meninggal karena adanya trauma gitu ya, jadi organ-organnya terbentur dan akhirnya rusak, dan juga Paul Walker juga sama, dan juga adanya luka-luka bakar gitu karena kan mobilnya meledak ya. Dan yang paling menyedihkan adalah kedua jenazahnya itu sangat sulit diidentifikasi karena luka bakar. Muncul beberapa konspirasi atas kematiannya Paul Walker. Yang pertama, Paul Walker itu tidak meninggal karena kecelakaan tetapi dibunuh. Banyak orang yang mengatakan dan meyakini gitu bahwa Paul Walker itu sedang bekerja dalam sebuah organisasi dan dia tuh mengetahui adanya penyeludupan dan juga penggelapan uang dalam organisasi tersebut, sehingga Paul Walker itu harus dilenyapkan. Yang kedua, salah satu seorang teman dekatnya Paul Walker itu mengatakan bahwa mobil Porsche Carrera GT yang dikendarai oleh Paul Walker dan Rodas saat itu posisi mesinnya itu adanya di belakang, sehingga kemungkinannya itu sangat kecil sampai bisa terbakar dan meledak. Ini sesuatu yang direncanakan atau bagaimana? Dan yang ketiga, ini ada seorang peramal bernama Tila Tequila yang mengatakan bahwa Paul Walker itu meninggal karena dikorbankan oleh ritual Illuminati. Jadi menurut kalian gimana? Kalian mau percaya yang mana? Kalau gue sendiri pribadi, gue cuma mendoakan semoga Paul Walker itu tenang di sana gitu ya, karena gue salah satu fansnya. Cerita konspirasi kematian orang terkenal yang ketiga yang mau gue ceritain ke kalian adalah Putri Diana. Diana Frances Spencer atau yang dikenal dengan nama Diana Princess of Wales atau Princess Diana atau Lady Di. Ini adalah seorang tokoh yang konspirasi kematiannya masih sering dibicarakan oleh semua orang sampai saat ini. Diana ini meninggal pada tanggal 31 Agustus tahun 1997 di sebuah terowongan gitu ya, Comte d'Alma di Paris, Prancis. Nah, dia meninggal karena kecelakaan mobil. Supirnya itu diperkirakan menghindari kejaran paparazzi sehingga masuk ke dalam terowongan itu, dan akhirnya terjadilah kecelakaan tragis yang menewaskan Diana. Selain menewaskan Princess Diana, kecelakaan tersebut juga menewaskan kekasihnya saat itu yaitu Dodi Fayed dan juga supir yaitu Henry Paul. Sedangkan bodyguardnya Trevor Rees Jones itu berhasil diselamatkan. Beberapa teori konspirasi bermunculan atas kejadian kecelakaan yang menewaskan Princess Diana. Yang pertama, Princess Diana itu tidak terbunuh atau tidak meninggal karena kecelakaan, tetapi karena pembunuhan yang direncanakan. Menurut Mohammed Al-Fayed, ayah dari Dodi Fayed, itu mengatakan bahwa kecelakaan itu disengaja karena pada saat itu Princess Diana sedang mengandung anak dari Dodi Fayed, dan ini membuat pihak kerajaan Inggris itu nggak happy sehingga terjadilah kecelakaan tersebut. Tetapi tim forensik mengatakan bahwa tidak ditemui tanda-tanda kehamilan pada Princess Diana. Bahkan sudah dicek darahnya pun hasilnya negatif. Jadi pada saat itu Princess Diana tidak sedang mengandung. Konspirasi kedua tentang kematian Princess Diana itu adalah konspirasi tentang Pangeran Charles.
Prince Charles tidak bisa menikah lagi selama Princess Diana masih hidup. Nah, dilansir dari Reader Digest, ini Princess Diana itu memiliki firasat tentang kematiannya gitu, karena ia sempat menuliskan sebuah surat kepada kepala pelayannya. Isi suratnya akan gue bacain ke kalian ya. Suratnya adalah, saya duduk di sini, di meja saya, hari ini di bulan Oktober, merindukan seseorang untuk memeluk saya dan mendukung saya untuk tetap kuat dan mengangkat kepala saya tinggi-tinggi. Fase hidup saya saat ini adalah yang paling berbahaya. Seseorang sedang merencanakan kecelakaan di mobil saya, kegagalan rem dan cedera kepala serius untuk membuka jalan yang jelas bagi Charles untuk menikah lagi. Nah, si Princess Diana nulis itu kepada pelayannya, tetapi pelayannya mengatakan pada saat itu memang mobilnya Princess Diana memang sedang ada masalah, dan juga dia juga mungkin sedang stres karena salah satu pengawalnya yang dekat dengan dia itu baru meninggal karena kecelakaan tragis gitu, sehingga mungkin dia menjadi cemas sendiri. Dan pelayan itu juga mengatakan bahwa Princess Diana memang sering mengalami gangguan kecemasan pada saat itu. Teori konspirasi atas kematian Princess Diana yang ketiga itu adalah seorang supir yang bergabung dalam sebuah organisasi badan intelijen. Henry Paul yang merupakan seorang supir yang mengendarai mobil pada saat terjadinya kecelakaan itu adalah seorang kepala pengamanan di Hotel Ritz Paris. Nah, para ahli teori konspirasi itu mengatakan bahwa Henry Paul itu juga bergabung dalam organisasi lain yang merupakan badan intelijen Prancis ataupun Inggris atau bahkan kedua-duanya. Jadi ada klaim yang mengatakan pada saat Henry Paul mengemudikan mobil itu ia dalam keadaan mabuk. Tetapi oleh para ahli konspirasi dikatakan itu adalah kebohongan besar karena terlihat di kamera CCTV bahwa Henry Paul pada saat itu terlihat sehat dan dia tidak terlihat seperti orang mabuk gitu. Dan juga teori konspirasi ini tuh diperkuat dengan ditemukannya uang dalam jumlah besar di rekeningnya Henry Paul yang tidak diperkirakan itu datangnya dari mana gitu. Jadi para ahli teori konspirasi ini mengatakan bahwa si Henry Paul ini sudah merencanakan segala sesuatunya. Tetapi setelah dilakukan cek berkali-kali, memang ditemukan kadar alkohol di darahnya Henry Paul, sehingga memang terbukti bahwa ia mengemudi dalam keadaan mabuk. Nah, menurut kalian bagaimana? Apakah konspirasi-konspirasi kematian Princess Diana itu sepertinya nyata gitu ya, atau memang dibuat-buat atau bagaimana? Jangan lupa tulisin komen kalian di bawah ya. Finally, tadi adalah cerita-cerita konspirasi kematian orang-orang terkenal. Sebenarnya masih banyak, tapi gue pilihin yang paling heboh gitu, yang paling bikin penasaran gue gitu kan. Dan kalau kalian mau nanti gue akan bikinin part keduanya. Sekali lagi gue mau ingetin ke kalian, ini hanyalah teori konspirasi dan belum tentu terjamin kebenarannya. Kalau kalian mau percaya, itu balik lagi ke kalian. Kalian mau percaya yang mana? Mau percaya dengan yang konspirasi, teori-teori tersebut, atau kalian mau percaya dengan berita-berita yang sudah disiarkan di seluruh dunia? Itu balik lagi ke kalian. Kalau gue pribadi, gue cuma bisa berdoa aja, semoga yang sudah meninggal itu diberikan ketenangan, dan yang masih hidup juga hidupnya menjadi lebih tenang. Thank you so much buat kalian yang udah nonton video gue hari ini. Semoga kalian suka dengan cerita yang gue ceritain ke kalian hari ini. Dan kalau kalian suka, jangan lupa di subscribe, di like, klik notification, dan share. Semoga kita bisa ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Bye.